pemaparan sesi kedua oleh para pemapar yang akan dipandu oleh moderator Bapak Sugeng Januarto MAMD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, Teh Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sampai siang ini kita masih diberikan semangat. Masih semangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangat kita pada siang hari ini dari pagi tadi tidak berkurang dan tetap semangat, karena tema kita pada kali ini peringatan Rakornas, peringatan hari ulang tahun PAVETI ke-25 ini bertema melalui Rakornas dan hari ulang tahun Perak PAVETI kita kobarkan semangat Proderman. Ini kalau kita gali ini luar biasa. Jadi satu tema yang saya kira patut kita mulai dari titik awal kita berdiri di sini 25 tahun lalu. Pak Gabriel, Pak Anwar Daud, Bu Anda dan para senior kita sudah mempelopori dengan sebegitu semangatnya. Masa kita yang muda-muda akan kalahan gitu. Jadi terima kasih atas waktu dan semangatnya masih hadir di siang hari ini. Terima kasih juga pada Dr. Andi Winjanarko yang masih setia menemani kami di sini. Ini suatu dorongan yang luar biasa. Baik, pada sesi kedua seminar kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber. Mungkin bisa ditampilkan Kang Nandan yang profilnya supaya nanti bisa kenal. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, karena terus terang ini tadi saya kena tonjok untuk mengawal acara seminar sesi kedua ini. Awalnya kan saya hanya doa. Saya tadi sempat protes, doa dikasih kaos, sekarang malah dikasih jas, kan saya jadi nggak pede ini. Baik, belum muncul Kang Nandan. Nama saya Sugeng Junarto, saya berasal dari Yogyakarta. Saat ini keseharian saya bertugas di Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, paramedik veteriner penyelia di Laboratorium Kesmafet. Sekaligus di Yogyakarta saya dipercaya untuk menjadi ketua pengurus daerah PAVETI Yogyakarta. Itu saja perkenalan dari saya ya, cukup. Lanjutkan Kang Nandan. Terus terang saya belum kenal ini sama narasumbernya kecuali Pak Iqbal. Bapak Ibu, saya sapa juga yang masih setia di link Zoom dan mungkin mengikuti di YouTube. Selamat siang. Terima kasih masih setia bergabung dengan kami di sini. Mudah-mudahan juga yang menyimak dari rumah, dari lapangan, ini semangatnya tidak berkurang. Semoga saja di situ ada banyak sekali. Hari ini kita dihadiri yang online sekitar 250 peserta online, yang offline ini 100. Jadi sudah 350, luar biasa.
Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita panggilkan untuk narasumber kita kecil. Mohon maaf, saya itu plus 1,5 jadi udah. Baik, yang pertama kita panggilkan narasumber dari BIB Singosari. Ini Dr. Hewan Aris Sutomo MSc, jabatan saat ini Kepala Bagian Umum BBIB Singosari. Monggo kami persilakan untuk lenggah di depan Dr. Aris. Kemudian narasumber yang selanjutnya adalah, monggo Pak. Dr. Hewan Andi Wijanarko, Magister Manajemen. Kami panggil juga, monggo Pak Andi untuk hadir di depan. Dan satu lagi narasumber yang dalam hal ini mewakili dari Direktorat Perbibitan Ditjen PKH, Pak Muhammad Iqbal, Sarjana Peternakan. Sudah hadir di depan kita semua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Ini dari Singosari, nanti akan membahas tentang kesehatan ya nanti sama Pak Aris, Pak Andi sama Pak Iqbal, pokoknya gantian gitu. Jadi kita beri kesempatan kepada yang pertama yaitu Dr. Hewan Aris untuk menyampaikan materinya, waktunya 10 sampai 15 menit ya. Itu Pak Aris. Monggo. Monggo. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ini Pak Iqbal, mewakili Pak Direktur Perbibitan, Pak Andi dari Biaimas dan segenap jajaran dari Pak Feti. Mohon izin, saya mau menyampaikan paparan dari BIB. Ini sebenarnya rencana Bapak Kepala Balai, Pak Akbar yang mau hadir, tapi beliau ada acara lain, sehingga beliau menyampaikan salam hormat dan selamat atas ulang tahun Pak Feti yang ke-25 dan rapat kerja nasional. Dan mohon izin, ini kami dari BIB akan menyampaikan tentang peningkatan kompetensi paramedik peran serta dari BBIB Singosari. Dan untuk Pak Feti ini kami yang kedua Pak, jadi hadir karena tahun kemarin juga ada musda di Singosari. Jadi kan tahun kemarin ada kegiatan musyawarah daerah untuk Jawa Timur dan kebetulan juga diadakan di Auditorium Singosari BIB. Jadi diadakan seperti ini 2 hari juga, saya masih ingat itu Sabtu Minggu tahun kemarin. Jadi ini yang kedua kali kami juga hadir di acara Pak Feti. Dan ini sedikit biar mengenal tentang BBIB Singosari. Jadi kami adalah UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan tugas pokok fungsi kami adalah sebagai produsen untuk semen beku. Jadi Bapak Ibu, jadi di nasional ini ada 2 UPT yang memproduksi semen beku. Yang pertama kami, yang kedua adalah BIB Lembang, ada saudara tua kami. Dan kami di Singosari ini mulai tahun 78. Jadi kami sebelumnya di Wonocolo,
cabang dari Lembang, dan akhirnya kami bisa sampai saat ini sampai jadi balai besar. Oke, monggo next. Dan ini kami juga adalah badan layanan umum Bapak Ibu. Jadi selain jadi untuk produksi semen beku, jadi kami juga mau untuk ada jasa-jasa yang lain. Jadi ada terkait dengan bimbingan teknis. Jadi ini adalah sebenarnya kami dulu adalah produksi semen beku dari mulai tahun 80-an, dan karena untuk di lapangan dulu kan belum ada inseminator ya Bapak Ibu. Jadi kami linier, jadi kami adakan pelatihan untuk petugas di lapangan. Gitu Bu. Jadi kami adalah bimbingan teknis, bukan pelatihan ya. Jadi kami 70% itu adalah untuk teknis. Jadi kegiatan kami seperti itu. Jadi bedanya pelatihan, kalau bimbingan teknis itu lebih ke teknis dan untuk meningkatkan kompetensi. Dan selain akhirnya kami berkembang untuk bimbingan teknis ini, selain dari IB akhirnya ke PKB, ATR, sampai semua ada di kami gitu. Sampai yang tahun kemarin itu kami juga mengadakan pelatihan dari DAK non fisik. Jadi kami ada sebanyak 900 orang kami latih tentang untuk gangrep, gangguan reproduksi di Singosari. Dan untuk layanan yang lain kami ada banyak Bapak Ibu, jadi ada jasa konsultasi, pengujian, penyewaan, jasa instruktur dan lain-lain. Jadi yang paling banyak untuk kami lakukan saat ini dan menyumbang pendapatan jadi dari penjualan semen beku dan bimbingan teknis. Jadi yang lain itu hanya tambahan aja. Nggih, monggo next. Nah ini jadi untuk sedikit cerita tentang di kami. Jadi kami untuk produksi saat ini kami punya stok sekitar 6 juta dosis dari berbagai bangsa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan untuk semen beku kami siap. Dari bul apapun kami ada. Jadi dari bul yang lokal sampai yang eksotik kami ada semua. Dan untuk genetik kami sekarang juga sudah melakukan seleksi dengan melakukan uji genetik, jadi kayak tidak melalui uji DNA. Jadi kami potensi genetik tidak harus menunggu berapa puluh tahun kayak progeni sampai 7-8 tahun, tapi saat itu juga kami periksa nanti akan ketahuan jadi potensi genetiknya seperti apa. Kayak sapi perah, kalau dulu untuk progeni perlu 6 tahun, biasanya setelah kita lakukan progeni itu sapinya setelah lulus biasanya sudah tidak ada Bapak Ibu. Gitu. Jadi sapinya kan harus nunggu sampai anaknya produksi, lah itu nanti yang digunakan untuk acuan. Kalau saat ini dengan uji genetik ini jadi langsung ketahuan, oh ini berarti sapi ini produksinya nanti bisa anaknya sampai berapa. Terus ketahanan terhadap suhu, terhadap penyakit nanti akan ketahuan semua. Nggih, monggo. Selanjutnya, nah ini jadi seperti ini. Jadi untuk sapi potong itu jadi kelihatan Bapak Ibu. Jadi dari performance memang tidak kelihatan, tapi dari genetiknya akan kelihatan. Jadi nanti keunggulannya untuk produksi dagingnya, untuk berat badannya, untuk marblingnya yang wagyu akan kelihatan. Terus untuk sapi perah juga gitu. Jadi dengan uji genomik ini akan kelihatan langsung jadi produksinya mana yang lebih tinggi, kandungan protein yang non alergik itu juga akan kelihatan, yang sekarang lagi tren dan kemampuan untuk adaptasinya. Gitu. Next, Mas. Nah ini yang lain ini hanya untuk sebagai konservasi ya. Jadi ini baru percobaan kayak untuk anjing apa semua ini tidak kami lakukan, hanya untuk percobaan aja dan ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi kami bisa untuk kuda bisa, untuk ikan juga bisa. Jadi kita kerjasama sama juga dengan Taman Safari, dengan Jatim Park. Jadi untuk konservasi pada satwa-satwa yang hampir punah. Nggih, monggo. Dan untuk laboratorium, nah ini kami juga sudah tersertifikasi secara internasional. Jadi ISO kami sudah 17025 sudah jadi rujukan. Dan untuk peralatan kami juga sudah tidak manual lagi, jadi kita sudah menggunakan dengan komputer juga untuk pemeriksaan sperma. Jadi kita ada kasya ya. Jadi kalau dulu kan pemeriksaan dengan manual. Jadi siapa yang meriksa nilainya pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau sekarang sudah ada dengan komputerized, jadi kita lakukan, tidak ada perdebatan lagi Bapak Ibu. Kalau dulu kan kadang per personal itu kan beda-beda, ada yang nilainya murah, ada yang mahal. Kalau sekarang dengan alat yang lebih canggih, kita langsung periksa, nilainya akan standar semua gitu. Jadi untuk lab kita kok gulanya jadi sudah ada mesinnya yang sudah untuk pemeriksaan dan semua sudah secara
mekanis. Jadi untuk manual sudah kita kurangi. Terus selanjutnya untuk produksi semen sexing lah ini kami juga sekarang mengembangkan dengan BSA dan gradient percol. Nah, kalau dulu kan hanya dengan percol, sekarang ada dengan BSA. Dan untuk tahun ini kita kembangkan lebih banyak karena menyangkut untuk produksi sapi perah. Jadi untuk sapi perah kita semua dorong untuk produksi dengan sexing. Untuk keberhasilannya itu masih kita tidak bisa 100%. Jadi keberhasilan kita masih sekitar 70-80%. Gitu. Jadi untuk sexing ini. Jadi untuk ini kita kerjasama dengan KUD, dengan Brawijaya, dengan ahli-ahlinya. Jadi kita perbaiki metode ini nanti untuk lebih baik lagi hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk kelahiran jantan, lah ini dari KUD ya. Dari KUD itu yang betina kita lakukan tes di sana, kita ujikan dan dari hasilnya itu bisa 80%. Yang jantan juga hampir 80%. Gitu. Monggo selanjutnya. Nah ini jadi untuk sampai saat ini seperti ini Pak. Jadi produksi nasional kita dari awal berdiri sampai sekarang sudah 53 juta. Dan kalau dihitung dengan servis per konsepsinya 2, terus kelahirannya 70%, jadi sekitar 18 juta ekor yang telah kita hasilkan untuk anak-anak atau bedet sapi. Itu. Selanjutnya, Mas, monggo. Nah ini jadi untuk kami sekarang kita permudah karena memang kita badan layanan umum. Jadi untuk pelayanan, jadi kita lebih singkat. Jadi ada gedung layanan umum dan semua bisa tersatu di situ, satu pelayanan. Jadi Bapak Ibu ada 15 layanan yang kita adakan di balai dan monggo bisa diakses semua. Dan juga ada sekarang kayak aplikasi, jadi kita buat aplikasi mempermudah untuk Bapak Ibu mengklik layanan kami. Jadi sistem informasi layanan atau SIFOYA, klik aja lah di situ nanti Bapak Ibu akan bisa melihat layanan kami semua. Seperti mau beli semen beku, lah itu tinggal klik aja butuhnya apa, posisi di mana, nanti setelah administrasi pembayaran selesai langsung bisa kita kirimkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kayak untuk BIMTEK juga gitu. Jadi kita klik aja, nanti kalau memang sudah pesertanya terpenuhi lah, baru nanti kita akan panggil semua. Jadi untuk layanan semuanya kita akan permudah Bapak. Oke, monggo. Terus untuk semen beku lah ini kita juga di nasional dan internasional juga sudah sampai Bapak Ibu. Walaupun untuk yang ekspor ini biasanya kerjasama dengan pelatihan, dengan BIMTEK. Jadi negara-negara tertentu yang didonori oleh kayak ISDB, tahun kemarin LDKPI juga ada BIMTEK di kami. Nanti biasanya setelah pulang kita lakukan pengiriman semen beku juga plus ekspornya ke sana. Gitu. Jadi sudah ada 7 negara yang kami lakukan ekspor untuk semen beku ini. Untuk ASEAN hampir semua sudah. Terus yang di Afrika tahun kemarin itu ada 5 negara sama yang di luar lebih jauh lagi di daerah Kyrgyzstan. Negara Kyrgyzstan juga semen beku kami sudah sampai sana. Oke, Mas, monggo Mas. Selanjutnya Mas. Nah ini yang terkait dengan untuk peningkatan kompetensi para medis. Jadi kami selain produksi semen beku kami ada bimbingan teknis ini. Jadi untuk bimbingan teknis ini bedanya dengan pelatihan. Kalau untuk bimbingan teknis memang tujuan utamanya untuk meningkatkan kompetensi. Dan secara teknis, jadi jamnya itu banyak teknisnya daripada untuk teorinya, gitu Bapak Ibu. Jadi seperti kayak pelatihan inseminator, itu hampir 70% praktek Bapak Ibu di tempat kami. Jadi hanya 30% aja yang di kelas, jadi sore biasanya di RPH, nanti setelah itu setelah 14 hari, 5 harinya kami kirim ke lapangan. Gitu, Bapak Ibu. Karena kami sudah kerjasama dengan Dinas Provinsi Jawa Timur, jadi untuk peserta IB ini biasanya setelah 14 hari di kami, nanti 5 hari langsung kami titipkan inseminator Bapak Ibu. Jadi benar-benar jadi terampil juga langsung untuk meng-IB sapi yang benar-benar birahi. Gitu. Jadi seperti itu. Selain IB kami juga ada PKB, ada ATR, yaitu untuk peningkatan kompetensi para medis, juga ada supervisor IB, handling semen beku, ini berkaitan dengan produksi semen beku juga, ada laboran, bullmaster, selektor, dan banyak lagi magang di kami, seperti itu. Dan untuk tahun kemarin, yaitu yang paling banyak yaitu untuk peningkatan kompetensi para medis kami ada untuk pelatihan penanganan gangguan reproduksi. Gitu. Jadi hampir 1.000 orang tahun kemarin
berlatih di kami, dan kami juga melibatkan banyak akademisi guys, tahun kemarin. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ke kami itu, jadi ada Dr. Agung dari UGM kita panggil juga, terus dari BVET Lampung siapa Mas Joko, Dr. Joko kita panggil juga kan itu, terus Dr. Dedi, banyak sekali. Jadi untuk tahun kemarin itu kita melakukan peningkatan kompetensi untuk penanganan gangrep itu, jadi hampir 1.000 orang di tempat kami Pak. Dan kami juga alhamdulillah dapat tempat pelatihan sapi betina itu di BSIP Grati untuk tahun kemarin. Jadi sapinya memang banyak, ratusan, dan bisa kita lakukan palpasi sepuasnya di sana Pak. Dan USG juga tersedia juga. Dan plusnya tahun kemarin juga ada sesar. Jadi walaupun sesarnya di kambing, tiap angkatan kita lakukan biasanya berapa ekor kita sesar dari kambing persediaan kita Pak. Jadi kambing yang sudah bunting tua kita USG, umurnya hampir lahiran, jarak 1 minggu atau kurang lebihnya 1 minggu biasanya kita lakukan untuk sesar. Karena kita juga punya kambing sendiri Pak di Balai, jadi kita pelihara 500 ekor untuk produksi. Jadi selain itu kita lakukan untuk USG juga, untuk sesar kita ambil juga dari situ. Jadi untuk tahun kemarin, jadi untuk peningkatan kompetensi di bidang gangrep ini lengkap Pak. Dari penanganan kesehatannya, dari sesarnya ada, sampai USG-nya juga ada semua. Dan untuk BIMTEK ini jadi udah ada ini Pak, makanya kan udah ada lebih dari 20 negara yang di kami. Jadi kalau internasional aja kami layani, mau Bapak Ibu kalau mau meningkatkan untuk teknis kompetensi di bidang gangrep ini, makanya kami tunggu sekali juga. Gitu. Selain dengan BIMTEK ini kami juga ada sebagai tempat uji kompetensi. Jadi untuk uji kompetensi ini ada IB, PKB, HTR, dan uji kompetensi untuk para medis juga. Dan itu hampir nasional, jadi udah kami lakukan untuk uji kompetensi ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita bisa sebagai tempat ke Singosari atau kita juga akan melakukan TUK di tempat Bapak Ibu sesuai dengan ini permintaan Bapak Ibu untuk tempat uji kompetensi. Oke, monggo next. Nah ini yang lain. Nah, jadi layanan masyarakat kita banyak juga ini seperti untuk apa? Pengenalan ternak, eduwisata, juga kita ada museum juga sekarang Bapak Ibu itu. Jadi di kami sekarang kami lebih komplitkan jadi untuk peningkatan kompetensi seperti itu. Oke, monggo Mas, next selanjutnya. Nah ini lab uji mutu semen, jadi juga kami juga sebagai rujukan juga untuk lab uji mutu semen selain juga di Lembang. Terus untuk jasa konsultasi, lah ini kami juga ada juga Bapak Ibu, jasa konsultasi narasumber. Jadi Bapak Ibu yang mengundang kami juga siap, itu Bapak Ibu sebagai purna jual kami, terutama dari Bapak Ibu atau daerah yang menggunakan semen beku kami. Jadi kami malah menawarkan untuk gratis biasanya. Jadi kami siap diundang, tenaganya dari kami, biaya dari kami, nanti akan melakukan refreshing untuk bidang reproduksi kami juga siap. Gitu. Ataupun pemeriksaan semen beku di lapangan juga kami siap. Seperti itu. Oke, monggo selanjutnya Mas. Nah ini seperti ini Pak, jadi kami juga untuk tenaga ekspor, nah ini yang beberapa tahun kemarin dan yang terbaru tahun kemarin kami juga mengirim ke 5 negara Afrika untuk tahun kemarin. Jadi ada 10 negara di Afrika yang BIMTEK di kami tentang inseminasi, terus selanjutnya kami ingin mengirimkan semen beku ke 5 negara, plus ada tenaga teknis dari kami Pak. Jadi setiap negara 2 orang kami kirimkan ke sana untuk melakukan sinkronisasi sampai melakukan IB-nya. Dan untuk tahun ini nanti mungkin ada lagi kegiatan dengan LDKPI Bapak Ibu. Jadi kami dengan Kementerian Keuangan ada kerjasama. Jadi beberapa tahun ini sampai 2029. Jadi ada kegiatan untuk negara Afrika. Kan ini salah satu kerjasama dengan Afrika ini kita memberikan bantuan transfer teknologi atau ilmu. Lah selanjutnya kita akan dapat imbal balik untuk bisa ekspor barang ke sana, Bapak, seperti itu. Jadi sampai tahun 2029 kita adakan pelatihan dengan beberapa negara Afrika, Bapak Ibu. Oke, monggo next Mas. Dan ini yang lain-lain Bapak Ibu, jadi untuk peningkatan kompetensi, penelitian juga ini kami lakukan. Ini bekerja sama dengan universitas atau akademisi yang ada di Malang, di Surabaya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang masih mungkin sekolah atau ini kita lakukan untuk penelitian, kita siap Bapak Ibu, kita ada fasilitasnya juga komplit.
Jadi untuk fasilitas laboratorium, untuk fasilitas di bidang pakan apa kita ada semua. Dan untuk purna jual yang seperti tadi, jadi kita siap melakukan monef. Nah ini biasanya kita lakukan ke daerah-daerah yang menggunakan semen beku kami Bapak Ibu. Mungkin ada keluhan atau mungkin ada permintaan, kita siap. Mungkin kok menggunakan semen beku kami ternyata hasilnya kurang memuaskan, nah itu kita bisa cek di lokasi seperti apa semen beku kami, terus nanti kualitasnya seperti apa, juga kita siap untuk refreshing juga. Itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Mas. Nah ini yang lain, jadi untuk penjualan pakan kita juga sekarang untuk yang paling banyak sekarang adalah indigo vera ini yang banyak kebutuhannya, dan ini kita siap untuk berapapun untuk bibit indigo vera ini, dan yang lain seperti hai silase kita juga produksi massal untuk dijual juga. Oke, selanjutnya Mas. Nah ini jasa teknis lapangan ini biasanya banyak di Jawa Timur, dan ini biasanya terkait dengan juri kontes ternak gitu. Kalau yang biasanya sekarang kan di APPS itu ada kontes ternak tingkat nasional Bapak Ibu ya. Jadi sebelum itu di Jawa Timur berapa tahun yang lalu itu tiap tahun pasti tiap kabupaten ada kontes ternak Bapak Ibu. Dan itu biasanya lokal tiap kabupaten, dan nanti biasanya 1 tahun, akhir tahun biasanya akan berkumpul jadi tingkat provinsi. Dan itu sekarang diadopsi oleh sekarang APPSI ya. Jadi tiap tahun ada kontes ternak skala nasional itu Pak. Itu embrionya itu dari Jawa Timur itu, jadi dari awal saya masuk di BIB itu sudah ada kontes ternak itu Bapak Ibu. Jadi tiap kabupaten itu mengadakan kontes ternak seperti itu, dan tiap kabupaten. Dan yang terakhir ini penjualan pupuk ya, ini juga kita lakukan Bapak Ibu, dan ini juga sudah mendapat sertifikasi juga untuk pupuk ini, dan izin edar juga ada. Jadi untuk pupuk ini jadi kita sudah tersertifikasi gitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya Mas. Nah ini ada, kalau ini memang tambahan ya Pak, jadi fotografi ini sebelum ada PMK dulu memang banyak, tapi kalau PMK ini kita stop dulu. Karena untuk PMK ini kita batasi keluar masuk orang ya Pak. Jadi untuk pencegahan kita, untuk biosecurity kita, untuk menjaga keamanan ternak kita. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan orang luar seperti kunjungan, fotografi dan lain-lain kita stop, terutama ke bagian pelayanan teknis gitu Pak. Jadi memang kita aman dulu ternak kita. Jadi nanti kalau mungkin PMK sudah melandai, titer antibodi kita ternak udah bagus, lah kita buka lagi. Terus TUK lah ini Bapak Ibu, jadi untuk tempat peningkatan kompetensi juga, kita ada juga. Jadi TUK ini ada inseminator, ada PKB, penanganan gangguan reproduksi, yang terakhir juga ada paramedis Pak. Juga ada pakan juga ada. Jadi kita kerjasama dengan 2 LSP, jadi LSP Peternakan dan LSP Pertanian Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo kalau memang berminat untuk TUK kita juga siap. Kita sebagai TUK-nya, uji kompetensi di kami, asesornya kebanyakan juga dari pegawai dari BBIB Singosari Bapak Ibu, seperti itu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, sekian dari kami karena waktunya dibatasi nggih Mas. Juga nggih, pas 10 menit ya. Terima kasih. Nanti kalau memang ada diskusi nggih monggo, kami siap kalau ada pertanyaan. Nggih, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haris yang sudah menyampaikan paparan tentang profil Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Dan untuk pertanyaan mohon nanti disimpan dulu, nanti ada sesinya kita sampaikan, berikan kesempatan untuk sesi pertanyaan di akhir paparan para narasumber. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita simak paparan yang kedua, yaitu dari Dr. Hewan Andi Wijanarko MM. Selain sebagai Sekjen PDAI, ternyata aktivitas Dr. Hewan Andi ini sangat padat sekali, dan kita patut berbangga hari ini dibersamai oleh Dr. Andi. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan, waktu tetap sama Pak. Monggo. Izin berdiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ngantuk ya. Ini sebetulnya presentasi yang mungkin teman-teman para medik udah paham semua.
bagaimana peran dokter hewan menyelia teman-teman. Jadi kita ini tidak ada sesuatu yang tinggi dan rendah, semua bersinergis. Ya, kita saling bersinergis, saling membantu, saling membackup untuk kesehatan hewan di Indonesia. Jadi saya akan memberikan paparan tentang peran penyeliaan dokter hewan kepada para medik veteriner dalam pelayanan medik veteriner di Indonesia. Tadi Pak Moderator bilang banyak kegiatan, bukan banyak kegiatan, di obat hewan nggak ada yang mau, ya. Kemudian di alumni UGM jadi sekjen nggak ada yang mau, jadi ya udah kita terima aja deh, gitu. Jadi memang konsekuensinya harus banyak meluangkan waktu. Mungkin teman-teman Pak Feti yang jadi pengurus juga harus banyak meluangkan waktu. Ini yang kadang-kadang kita kalau rapat di PDHI ya 4L, lu lagi gitu. Jadi kalau kita suruh rapat, dok saya praktek, dok saya ada pasien. Nah kita kan namanya penganggur Pak, ini penganggur jadi mau nggak mau harus ke kantor PDHI. Ya itulah suka dukanya. Ya ini pendahuluan. Kenapa ini penting? Bahwasannya ini untuk mengidentifikasi pentingnya peran penyeliaan dokter hewan terhadap para medik. Jadi terima kasih kami diundang di sini karena ini sangat penting sekali sebagai penyelia para medik veteriner di lapangan. Kemudian menyampaikan dampak penyeliaan dalam pelayanan medik veteriner. Tadi Bu Wiwi sudah sampaikan apa tupoksi dari para medik, apa tupoksi dari dokter hewan. Tapi nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan karena antara satu peraturan dengan peraturan lain ada kontradiktif. Nanti saya sampaikan. Kemudian pentingnya topik penyelia ini adalah peran para medik veteriner semakin berkembang. Ya, tadi saya bicara sekarang ini penyayang hewan kesayangan luar biasa. Sehingga teman-teman para medik tadi sudah sebutkan dari Dr. Aris ada ATR, inseminasi buatan, PKB, sekarang banyak yang di Keswan karena lebih banyak menangani pasien. Tapi tadi saya bilang, kenapa yang di obat hewan nggak ada gitu? Padahal depo, kemudian pet shop, poultry shop, itu ada dokter hewan penanggung jawab teknis. Tetapi harus ada paramedik veteriner yang bekerja tetap. Saya nggak tahu, mungkin kalau di pet shop sama poultry shop mungkin dianggap sebagai yang yoga toko ya. Jadi diem aja. Karena kita sama-sama lah orang lapangan lebih enak di lapangan. Nah ini yang menjadi masukan untuk buat Pak Feti bahwasannya pet shop, poultry shop juga membutuhkan paramedik veteriner yang bekerja tetap. Gitu ya. Nah ini dokter hewan itu apa sih? Biasalah profesional medis yang bertanggung jawab dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada hewan. Peran dokter hewan dalam penyeliaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan paramedik veteriner. Kemudian memberikan pendidikan dan pelatihan lanjutan, tadi Dr. Aris sudah sampaikan bagaimana BIB Singosari memberikan peluang untuk memberikan nambah edukasi CPD di BIB tentang inseminasi buatan, ATR, pemeriksaan kebuntingan ya. Kemudian menyusun prosedur operasional standar dalam pelayanan medis hewan. Nah ini peran paramedik, jadi kita udah tahu tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya yang dilakukan di bawah penyelia dokter hewan. Ya. Kemudian tugas utama paramedik veteriner melakukan pemeriksaan awal pada hewan, menyiapkan obat-obatan dan peralatan medis, melaksanakan prosedur medis dasar di bawah pengawasan dokter hewan, memberikan perawatan lanjutan dan pemantauan kondisi hewan. Jadi kalau kita melihat di Permentan 03 2019, tugas paramedik itu adalah non parenteral. Tadi Dr. Wiwi sudah sampaikan. Di situ boleh memberikan obat bebas terbatas dan obat bebas. Tetapi kalau teman-teman paramedik membaca di Permentan 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan, di situ memang ada perbedaan ya. Jadi obat bebas terbatas di Permentan 14 itu harus dengan resep dokter hewan.
Sedangkan di Permentan 03, paramedik boleh melakukan pengobatan dengan obat bebas terbatas dan obat bebas. Jadi saya jauh cenderung ke Permentan 03. Memang karena obat bebas terbatas itu tidak perlu menggunakan resep dokter hewan. Hanya obat keras yang memerlukan resep dokter hewan. Tetapi sekarang ini teman-teman dokter hewan lagi dilema. Kenapa dilema? Karena definisi resep itu dokter hewan sudah tereliminasi. Jadi resep itu definisinya permintaan tertulis atau elektronik dari dokter dan dokter gigi kepada apoteker. Jadi kami sekarang teman-teman dokter hewan lagi berkonsultasi sama kawan-kawan farmasi untuk membuat definisi dari resep dokter hewan. Nanti akan kami ajukan kepada Kementerian Pertanian untuk menjadikan sebuah peraturan menteri. Jadi hari ini kalau resep dokter hewan ditolak di apotek, ya harap maklum karena memang tidak ada gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Dirkeswan, kita ini sekarang gencar dengan adanya AMR. Jadi semua antibiotik beli di apotek harus dengan resep. Ya, kalau resep dokter hewan nggak berlaku, ya harap maklum kalau ditolak. Kemarin saya beli antibiotik ya ditolak, nggak apa-apa lah, gitu. Ya. Kemudian ini konsep penyelian dokter hewan terhadap paramedik. Penyelian dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner. Penyeliaannya berkelanjutan adalah proses pengawasan yang terus-menerus untuk memastikan paramedik veteriner dapat bekerja sesuai dengan standar profesinya. Kemudian fungsi penyeliaan adalah mengawasi teknik dan prosedur medis, memberikan feedback konstruktif untuk pengembangan profesional, memastikan kualitas pelayanan medis yang optimal untuk hewan, pengawasan dokter hewan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan. Ini udah jelas ya fungsi-fungsi penyeliaannya. Kemudian ini tantangan dalam penyeliaan, tadi sudah saya sebutkan juga sama Pak Dirjen, keterbatasan sumber daya, baik dari paramedik maupun para dokter hewan. Ya. Sekarang kami dokter hewan untuk mencari dokter hewan yang diobat, itu sulit sekali. Jadi saya kalau keliling ke fakultas, siapa yang mau jadi ASN? 2 orang. Siapa yang mau jadi dokter hewan praktisi? Itu 98% ngacung semua. Jadi kita kesulitan untuk mencari di obat, di farm, atau di ASN atau jadi dosen pun sulit. Semua pengen jadi praktisi. Karena memang praktisi ini tadi itu menjanjikan. Kalau tukang obat kayak saya ini kan jadi supir, gotong-gotong obat, nagih, ya toh, vaksin, ya toh, ngobatin. Ya. Kalau nggak sembuh diomelin sama peternak, ya itulah. Tapi ya itu suka dukanya lah. Saya 30 tahun di industri obat hewan. Ya, jadi inilah yang menjadi tantangan kita, bahwasannya keterbatasan sumber daya. Kemudian terbatasnya jumlah dokter hewan untuk memberikan supervisi yang memadai. Gitu. Kan nggak mungkin saya memberikan supervisi kepada paramedik PKB, paramedik inseminasi buatan, karena tidak sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Minimal dokter hewan yang memiliki SIP yang linier lah, yang memahami tentang ATR, inseminasi buatan. Kemudian keterampilan paramedik yang berbeda, makanya tadi BIB menyampaikan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman paramedik veteriner, mereka menyiapkan peningkatan dengan CPD-CPD yang sudah disiapkan. Kemudian variasi dalam tingkat keterampilan paramedik yang memerlukan perhatian ekstra. Ada paramedik yang udah senior, yang lebih jago, ada paramedik yang baru. Nah ini gunakan CPD-CPD yang disampaikan oleh Dr. Aris tadi. Kemudian keterbatasan fasilitas, kurangnya fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan supervisi yang efektif. Ya, memang ini kadang-kadang tadi itu dokter hewan
terbatas juga, paramedik juga perlu supervisi dokter hewan, sehingga keterbatasan ini yang menjadi tantangan ke depan. Kemudian manfaat penyelia dalam pelayanan medik veteriner, peningkatan kualitas pelayanan. Yang pertama ya, penyeliaan yang baik akan meningkatkan hasil diagnosis dan perawatan hewan. Kalau kita ikuti CPD terus pada saat inseminasi buatan, ATR, PKB, minimal kita akan menjadi lebih terampil lagi sehingga pelayanannya akan lebih meningkat. Kemudian mengurangi kesalahan medis. Ya, karena ikut CPD terus, ilmu kita bertambah. Tadi Dokter Bibi juga sampaikan bahwasannya kita menuntut ilmu itu sepanjang hayat, sehingga kesalahan dalam peneguhan diagnosis itu akan menjadi kecil. Ya, karena penyeliaan efektif juga akan mengurangi dampak kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman para medis. Kemudian peningkatan kompetensi para medis. Tadi udah disampaikan ya, BIB Singosari punya TUK. Nah itu manfaatkan. Kalau LSP Keswan di PDHI hanya punya 3, juleha, hewan coba, dan karantina. Yang paling bersaing itu adalah juleha. Karena tidak hanya LSP Keswan yang menyelenggarakan, LSP Pertanian mengadakan, LSP yang lain mengadakan. Nah disitulah kadang-kadang yang terjadi adalah perang harga. Nah, jadi ada yang 3 juta, di bawahnya lagi 2.700.000, bawahnya lagi 2,5 juta. Akhirnya ya itulah. Tapi inilah menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian implementasi penyeliaan yang efektif di Indonesia, yaitu dengan adanya pelatihan berkelanjutan, program pelatihan rutin untuk para medik veteriner dan dokter hewan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Tadi sudah sampaikan ya sama Dokter Aris, BIB menyediakan CPD yang cukup bagus dan banyak. Jadi di situ tempat teman-teman para medik veteriner dan dokter hewan untuk meningkatkan CPD-nya. Kontingen edukasinya ditingkatkan sehingga keterampilan yang didapat akan lebih meningkat lagi. Kemudian pembentukan tim supervisi, penciptaan tim penyelia yang terdiri dari dokter hewan senior untuk memberikan bimbingan kepada para medis. Ya memberikan masukan lah, meskipun beliau ini tidak menjadi penyelia langsung kepada teman-teman para medik. Kemudian penyusunan protokol supervisi, penyusunan dan implementasi protokol supervisi yang jelas dan terstruktur. Jadi pada saat kita ada kolaborasi dengan teman-teman para medik, kita buat aturan-aturan yang lebih mudah dipahami. Ya. Kesimpulannya yang didapat adalah penyelia dokter hewan terhadap para medik veteriner sangat penting untuk memastikan kualitas pelayanan medis veteriner. Kemudian pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kompetensi para medik dan mengurangi kesalahan medis. Kemudian perlu adanya pembaruan dan pengembangan sistem penyeliaan di Indonesia guna meningkatkan kualitas pelayanan veteriner secara keseluruhan. Ya kalau ada sesuatu yang kurang pas, ayo kita sama-sama perbaiki. Kita sama berkolaborasi, kita sama-sama bersinergis agar kolaborasi ini berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Saran, perkuat pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk para medik veteriner. Ya. Kemudian bangun sistem penyeliaan yang lebih struktur dan terintegrasi di berbagai fasilitas veteriner. Kemudian dukung penelitian dan pengembangan untuk menemukan metode supervisi yang lebih efisien. Jadi ini yang saran dari PPPDI, mari kita bersinergis, mari kita berkolaborasi sehingga ke depan kita akan lebih baik lagi, tadi yang sampaikan dengan Pak Dirkeswan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu aja, terima kasih kami ucapkan, semoga dengan kita bergandengan ini, kita berjabat tangan, kita berkolaborasi, kita bersinergis sesuai dengan yang semboyan Pak Feti, ya, salam satu jiwa, profesional, solider dan mandiri, ini akan terwujud dan lebih bersinergi lagi. Kami dokter hewan juga tidak merasa adigung, ya, merasa di atas. Kami adalah menyelia, kami adalah sama-sama menjunjung tinggi untuk kesehatan hewan di Indonesia.
Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi Wijanarko atas paparannya. Ini juga disimpan dulu. Nanti pasti banyak pertanyaan dari rekan-rekan paramedik khususnya yang ini mau ngurus SIP, Dok. Jadi kalau saya di daerah itu banyak sekali permasalahan tentang surat izin praktek paramedik veteriner. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa menyuarakan ya, sekaligus untuk menata kembali pola penyelesaian dan konsensus yang dibuat itu seperti apa. Nanti bisa disampaikan di akhir sesi. Baik, untuk yang ketiga kita mohon pada Pak Iqbal untuk memaparkan materinya. Waktu 10 sampai 15 menit. Monggo Pak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alim selaku koordinator di Ruminansia Potong di Direktorat Penerbitan dan Produksi Ternak. Alhamdulillah pada siang hari ini izin mewakili Pak Direktur. Pak Direktur berkenan sebenarnya hadir pada acara ini karena jam 2 tadi ada kegiatan sama Pak Dirjen. Makanya dia mewakilkan ke saya. Tadi barusan semua pulang, Dirkesman juga pulang. Nah tadi pagi itu sampai dengan siang ya, pembicaranya itu level tinggi semua. Pak Feti ini betul-betul dihadiri sampai level Dirjen, Direktur. Direktur Bitro pun tadi sebenarnya berkenan hadir, tapi ya tadi itu jam 2 tadi disuruh tinggal, akhirnya saya yang disuruh maju. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenankan kami memberikan sedikit gambaran terkait penyediaan bibit seperti dengan tema yang disampaikan di dalam surat, bahwasanya salah satu dukungan dari kami Direktorat Penerbitan untuk penyediaan bibit, termasuk tadi salah satunya di balai di BIB Singosari itu termasuk juga dukungan dalam penyediaan bibitnya ke depan. Termasuk yang disebutkan tadi ada 2. Penyediaan bibit kami itu ada di BIB Lembang dan BIB Singosari. Itu secara penyediaan benihnya untuk dikembangkan nanti. Tetapi lebih terstruktur nanti di sini kami akan gambarkan, nggak terlalu banyak ya, ada 15 slide. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup, kami berikan sedikit gambaran. Apa sebenarnya dalam rangka menuju swasembada daging ini, kalau kami swasembada udahlah masih terlalu jauh, tetapi kita bagaimana mencoba pemenuhan kebutuhan protein hewani tentunya dari ruminansia besar dan ruminansia kecil seperti itu. Baik, di slide pertama kami coba sampaikan bahwa ada 8 peran strategis subsektor peternakan. Dari pertanian turun peternakan, subsektor, dari subsektor itu ada beberapa di Direktorat Penerbitan. Yang pertama tentunya adalah penyediaan protein hewani. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja dan usaha. Ini semua yang ada di masyarakat tentunya mulai dari level peternak sampai dengan ke perusahaan-perusahaan besar itu yang menciptakan lapangan kerja dan usaha. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Yang keempat tentunya kontribusi terhadap produk domestik bruto. Ini yang biasa kita lakukan ekspor untuk komoditi ternak yang saat ini masih tentunya kita lakukan. Komoditi utamanya tentunya unggas yang kita ekspor. Yang kelima adalah penggerak ekosistem perekonomian pedesaan, kawasan dan regional. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup. Tentunya kami berharap dari sektor peternakan ini adanya kebutuhan protein hewani yang dapat dipenuhi, kita masuk di peningkatan kualitas hidup untuk kita sendiri. Yang ketujuh adalah pengembangan industri pangan pengolahan. Yang kedelapan adalah sebagai sumber devisa negara. Tentunya poin 8 ini sangat menarik, bagaimana kita bisa sektor peternakan ini memberikan devisa negara untuk kita. Yang tentunya tadi ketika kita kembangkan kita bisa melakukan ekspor sampai dengan keluar. Itu tentunya bisa memberikan sumber devisa negara dari sektor peternakan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah beberapa kali kita gaungkan terkait kegiatan kita ke depan, bagaimana sih terkait isu strategis dari program MBG itu sendiri atau program makan bergizi.
Untuk saat ini di data kami kurang lebih hampir 82,9 juta orang calon penerimanya nanti. Bagaimana sih kesiapan kita dalam hal ini di sektor peternakan mencukupi kebutuhan protein ini. Nah, ini ada beberapa gambaran terkait kesiapan ini. Neraca tahunannya 2024 itu kami coba di daging dan ayam ras. Ternyata komoditi dua ini yang surplus. Daging itu kurang lebih, daging ayam ras kebutuhannya secara nasional 3,72 juta ton. Sedangkan produksinya 3,8. Jadi ada surplus kurang lebih 0,12. Demikian juga dengan ayam, telur ayam ras ya. Kebutuhan nasionalnya 6,2 juta ton, sedangkan produksi nasionalnya 6,3 juta ton. Tetapi surplus ini yang kita lihat sama-sama adalah surplus yang belum tentu bisa memenuhi, dalam artian sangat-sangat sedikit ketika lonjakannya azan ya. Ketika lonjakannya banyak, permintaan dikit gini, itu yang kurang lebih harus kita siapkan. Komoditi yang kedua, ketiga dan keempat adalah daging susu dan daging sapi dan susu. Ini memang adalah komoditi yang sangat defisit, artinya masih perlu kita melakukan perbaikan, terutama saat ini adalah untuk pemasarannya lebih cepat adalah kita melakukan importasi indukannya. Untuk melihat datanya bagaimana kebutuhan daging kebutuhan nasional 0,77 juta ton, sedangkan produksi nasionalnya hanya 0,3 juta ton, ada surplus kurang lebih 0,4 atau 52% dari kebutuhan. Demikian juga dengan susu. Susu kurang lebih 4,7, produksinya adalah 1 juta ton, artinya surplusnya, defisitnya terlalu banyak, kurang lebih 70%. Jadi komoditi dua ini yang sering memang sampai dengan saat ini kita melakukan importasi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Tentunya dari semua ini ada tantangan dan peluang di sektor peternakan. Dari tantangan tersebut coba kita gambarkan ada 7 poin secara besar yang tentunya sebenarnya sih masih banyak peluang dan tantangannya, tetapi secara garis besar kami coba meng-highlight bahwa yang pertama adalah peningkatan kebutuhan. Tentu iya, peningkatan kebutuhan di sini semakin banyak jumlah penduduk, tentu otomatis konsumsi per kapitanya akan semakin naik. Demikian juga distribusi dan disparitas harganya, itu tantangan berikutnya. Isu keamanan pangan, ketergantungan impor, regenerasi dan kesejahteraan ternak, potensi investasi dan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Isu-isu ini coba kita satu-satu kupasi ke depan supaya tidak terlalu melebar, bagaimana kita bisa meningkatkan populasi secara umum untuk kebutuhan kita. Lanjut. Ke depan, coba kita 10 tahun nanti ke depan diperlukan memang percepatan penyediaan daging dan susu ini yang coba terus kita kaji, terus kita kembangkan. Saat ini memang kita beberapa menghadapi masalah. Tadi pagi saya dengar Pak Dirjen menyampaikan bagaimana anggota PAPT ini turut berperan serta juga dalam rangka untuk penanggulangan PMK ya, PMK ya Mas Sugeng. Nah, saat ini terus. Nah, salah satu itu PMK terus akan menghambat bagaimana pertumbuhan populasi dan produksi kita depan. Bagaimana sama-sama juga peran PAPT ke depan untuk bisa bersama-sama menanggulangi wabah tersebut. Kita berbicara dari sisi produksinya, lanjut di slide berikutnya bahwa pengembangan sapi pedaging nasional dan sapi perah tentunya dalam jangka pendek dan menengah kita coba membuat bahwa strategi peningkatan produksi benih, semen beku dan embrio, optimalisasi reproduksi ini yang kami lakukan. Salah satunya tadi adalah balai kita yang sudah berperan sangat optimal dalam hal ini BIB Singosari dan BIB Lembang menghasilkan benih-benih unggul untuk kebutuhan masyarakat dan tentunya ini juga diekspor keluar. Saya nggak tahu sampai ekspor kemana ya Mas Aris, banyak kan? Tuh, ekspor keluar. Kurang lebih total hampir ketersediaan semen beku di BIB Lembang dan BIB Singosari itu ada 6 juta lebih. Mungkin kalau dipacu untuk peningkatannya bisa sampai 7 juta lebih lah untuk ke produksinya. Yang kedua adalah strategi peningkatan produksi benih ini yang coba kami tingkatkan. Akselerasi pemasukan sapi perah dari Brasil, US, New Zealand dan Australia. Ini coba kami kembangkan terus. Penyusunan model pengembangan klaster sapi yang kami kembangkan juga belakangan ini. Potensi dukungan lahan pengembangan sapi perah, pedaging, dan tentunya ada potensi dukungan industri pengolahan. Ini yang paling terpenting.
Ketika sudah kita berproduksi tetapi industri hilirnya tidak berjalan, tentunya itu akan sangat mengganggu ketika hasil yang dihasilkan. Nah, ini kita terus dorong bagaimana sih potensi dukungan industri di pengolahan, peternakan dan sebagainya. Sehingga betul-betul hasil tersebut dapat termanfaatkan dengan baik. Lanjut. Di slide berikutnya kami coba menggambarkan bagaimana peta jalan pemenuhan daging untuk sapi, baik sapi perah dan sapi potong untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di dalam negeri. Kami coba sampai dengan tahun 2029 dan syukur-syukur di tahun 2025 ini tentunya tantangannya sangat berat. Di tahun 2025 saja ketika kita akan memasukkan kurang lebih 200, 2026 400 dan di 2027 400.000 ekor, ini ekor ya, coba kita importasi. Ternyata di tahun 2028 dan 2029 hanya mengurangi ketergantungan impor kita itu 70% dari sisanya memang masih ada 30%. Artinya memang kita tidak bisa totally untuk seperti itu. Kita berharap dari ini nih 2025, itu pun kalau memang ada. Sehingga kita bisa mengurangi defisit setiap tahunnya kurang lebih nanti. Sekarang kan pemenuhan kebutuhan dari data tadi yang kita coba di atas, untuk daging sapi saja itu kurang lebih masih ada 50%, 54%. Nah, ini kita harapkan di tahun 2025, 26, 27 dengan adanya pemasukan-pemasukan ini dan tentunya juga didukung ketersediaan dari dalam negeri kita sendiri, kita berharap seperti itu. Otomatis defisit ini kita bisa kurangi dari 54% menjadi sampai dengan di 2008 dan 2009 itu 30%. Lanjut, demikian juga dengan pemenuhan susu. Ini lebih ekstrim lagi karena ketergantungan kita itu hampir sangat besar. Nah, kami berharap di 2028 dan 2009 ini pemenuhan ini kita bisa penuhi sehingga ketergantungan impor kita akan susu dapat berkurang. Apa sih langkah-langkah yang kita lakukan untuk kedua ini? Tentunya di slide berikutnya. Inilah yang kita lakukan. Beberapa kebijakan pemerintah yang dibutuhkan untuk mendukung tadi investasi peternakan baik sapi perah maupun sapi potong. Tentunya secara umum kita akan membuat regulasi pemasukan tersebut dari negara baru yang tadi kami sebutkan, ada Brasil, ada Meksiko, US, dan lain-lainnya yang selama ini kan hanya dari Australia. Yang kedua adalah kita menyusun regulasi. Yang ketiga adalah memasukkan komoditi susu ke dalam bopokting. Ternyata susu sampai dengan saat ini tuh belum masuk dalam bahan bopokting. Sehingga masih, kalau boleh dibilang, itu masih terabaikan untuk saat ini. Yang keempat adalah tentunya ada regulasi untuk pelabelan susu untuk kandungannya. Jadi ketika kita melihat beberapa produk-produk di luar termasuk SKM itu, ternyata itu bukan susu yang betul-betul kandungan susunya tinggi, tetapi gula yang dimasukkan ke dalam susu. Nah, coba kami ini yang membuat regulasi terkait beberapa persen sih kandungan susu yang ada di dalam masing-masing produk susu itu. Ini teman-teman dari Kesmafet tentunya lagi mengawal. Selain kebijakan umum, ada dua kebijakan lainnya, baik operasional maupun kebijakan fiskal dan fasilitas pembayaran komersil. Ini tertutup. Dan tentunya di poin kedua adalah penyediaan kredit usaha yang coba kami terus berdialog bagaimana mendapatkan kur bunga sampai dengan 3% dengan grace period 3%. Biaya masuk PPN agak murah, asuransi usaha ternak. Untuk kebijakan operasionalnya, coba kami data bahwa ada 5 insentif lahan, penyediaan infrastruktur, percepatan penyediaan hijauan, pengembangan mekanisasi tentang pengembangan ekosistem. Tentunya ini semua keterkaitan erat antara kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ternak untuk mendukung investasi tersebut. Bapak Ibu sekalian, inilah yang kerjaan kami sehari-hari untuk di Direktorat Perhubungan. Nah, tentunya kegiatan ini itu kita harus dukung bersama-sama dalam rangka menciptakan tadi, bagaimana sih di slide berikutnya tadi itu adalah pemenuhannya untuk kebutuhan tersebut. Lanjut, ini lanjut saja terkait rancangannya ini. Kami coba di Direktorat Perbibitan seperti apa sih kebijakan perbibitan secara nasional yang kita bangun. Kebijakan perbibitan secara nasional mulai dari PP 48 sampai dengan PP 48 2011 tentang SDGH
bagaimana penyediaan benih dan bibit bisa terpenuhi. Artinya, produksi benih dan bibit, penetapan wilayah, sumber bibit, penetapan dan pelepasannya, rumpun dan galurnya, pemasukan benih dan itu kita ngatur semua di sini. Yang kedua, bagaimana sistem kelembagaannya? Kelembagaannya sendiri itu diatur, bagaimana pemerintah UPT, penyedianya tadi ada di BIB Singosari, tidak hanya di nasional. BIB Singosari dan BIB Lembang itu adalah UPT nasional kita. Tentunya kita juga membutuhkan dukungan dari beberapa daerah, termasuk di BIB daerah, UPT dan UPTD-nya. Pembibitan swasta, pembibitan ternak rakyat, ini tentunya akan mendukung semua di sisi kelembagaannya. Peredaran benih dan bibitnya, bagaimana kita bisa menjamin keberlangsungan tersebut? Tentunya peredarannya kita harus ngatur, peredarannya kita jamin dengan sertifikat kesesuaian SNI bibitnya. Pengawasan benih dan bibitnya, iya tentunya kita ngawasi. Nah ini juga perannya dari teman-teman kalau di kami di Bitpur itu adalah adanya pengawas bibit ternak. Tentunya ini yang pengawasan ini dilaksanakan pada proses mulai dari produksi sampai dengan hasilnya. Apakah sudah sesuai dengan GBP-nya, good farming-nya, dan tentunya akan keterikatan dengan standar nasional yang dihasilkan oleh ternak itu sendiri. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami coba menggambarkan saat ini sebaran ternak itu sampai kemana sih? Tentunya data kami ini adalah data yang terupdate untuk ruminansia besar, sapi potong dan sapi perah. Ternyata data kita setelah dirilis oleh BPS di tahun 2023 sensus ternak, di 2024-nya kita rilis, populasi kita itu secara nasional cuma 11 juta untuk sapi potong dan sapi 10 juta sampai dengan kalau sapi potong, sapi perah dan kerbau adalah 0,400.000, kurang lebih seperti ini. Kerbau juga kurang lebih 500.000. Dan tentunya populasi yang terbesar saat ini masih tersentral. Tersentral artinya di mana? Masih ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timur kurang lebih data kami sensus itu adalah 3,4 juta. Jawa Tengah berapa? 1,3, Jawa Barat 500, inilah total populasi sapi potong dan kerbau yang ada. Selanjutnya, di slide berikutnya, kami menggambarkan bagaimana populasi tersebut seiring dengan kebutuhan produksi dagingnya, baik sapi potong dan tentunya ini ada data yang sangat turun ketika sensus di 2022 dan 2003. 2003 terjadi penurunan drastis untuk sapi potong dan kerbau. Saat ini hanya kurang lebih 11 juta. Dan 2024 rilis terakhir adalah 12,3. Selanjutnya, sebaliknya, nah inilah beberapa tantangan ke depan bagaimana kita bisa dapat meningkatkan populasi, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita yang ada. Kami berharap pesan dari pimpinan melalui kami, peran paramedik peternak itu seperti apa yang kami harapkan. Ini pesan khusus memang yang kami sampaikan dan mungkin dalam sesi berikutnya akan dimention langsung oleh Pak Dirjen maupun Pak Direktur. Bahwasanya paramedik peternak itu harus memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan hewan. Ada 4 poin, mungkin bisa lebih, peran strategisnya seperti apa? Paling tidak memberi edukasi kepada peternak atau pemilik hewan tentang bagaimana pentingnya kesehatan hewan. Ini sejalan dengan mention Pak Dirjen tadi pagi, bagaimana peran aktif daripada para petugas asosiasi di lapangan untuk tetap menjaga kesehatan hewan. Saat ini di poin kedua, mengawasi program vaksinasi dan pengendalian penyakit menular. Saat ini memang kita masih berjibaku atau masih berperan turut ikut dalam penanggulangan mewaraknya untuk PMK dan hampir semua dan saat ini kami pun dituntut juga bagaimana bisa melaksanakan pengawasan-pengawasan tersebut. Tentunya upaya ini juga didukung dari asosiasi termasuk Pak Peti ini. Yang ketiga, mendukung layanan kesehatan hewan. Kalau itu iya pasti karena termasuk dalam disampaikan tadi Pak Dr. Haris bahwasanya itu perannya salah satu. Yang keempat tentunya bersinergi atau memberikan program, membantu program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Ini adalah ada beberapa kita rangkum, yang tentunya keempat ini masih bisa lebih. Kita highlight di sini dan semoga ini menjadi semua peran serta peran aktif dari Pak Peti dalam rangka memiliki peran strategis untuk menjaga kesehatan hewan. Menjaga kesehatan itu apa dalam proses perkembangannya? Tentunya hewan ternaknya sehat. Hasil yang diproduksi juga akan meningkat, baik dari segi populasi maupun produksinya. Lanjut, di penutup kami berpesan bahwa dalam rangka mewujudkan swasembada daging dan sapi guna menjamin ketahanan pangan nasional,
mendukung program makan bergizi menuju Indonesia Emas. Dari nasional pemerintah melakukan strategi jangka panjang, jangka pendek. Tentunya semua akan memberikan dukungan seperti ini. Dukungan-dukungan ini salah satunya memang kita selalu minta dukungan dari pihak asosiasi peternak-peternak yang ada. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada hal-hal yang dapat kita diskusikan, dari tadi ada Pak Aris dari BIB Lembang, Pak Sekjen Dr. Andi, dan kami sendiri pun juga akan senang untuk berdiskusi terkait bagaimana sih peran Bapeti dan Lamka mendukung kebutuhan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Iqbal atas paparannya. Baik Bapak Ibu, ketika narasumber sudah memaparkan materinya masing-masing dan masuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Kita batasi diskusi kita sampai pukul 4, jadi kita ambil dulu 3 pertanyaan, 3 penanya. Mungkin bisa tunjukkan tangan. Oke, 1, 2, 3 pas ya. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Mas Panitia bisa dibantu? Bapak yang di depan mungkin, yang di depan dulu, yang di depan sendiri. Kemudian dilanjut pertanyaan kedua, kemudian nanti ketiga. Monggo Pak. Bismillah. Nama Kusnan, saya dari Bogor. Saya tidak ASN tapi saya lulusan paramedis. Saat ini saya sebagai peternak, terutama ayam broiler dan petelur. Pertanyaan untuk Dr. Andi terkait penyelia dokter hewan. Di peternakan ayam broiler terutama banyak peternak mandiri itu kan dalam aplikasi pengobatannya kan mandiri ya. Apakah cukup dengan dia konsultasi dengan dokter hewan yang dia kenal, kemudian dokter hewan itu memberikan program kesehatan dalam hal dosis pengobatan sampai panen? Apakah itu sudah bisa termasuk dikatakan sudah melakukan penyelia? Kemudian ke Dr. Aris mengenai semen ya, tadi kan disampaikan kebanyakan di sapi ya. Untuk domba apakah sudah tersedia ya? Gitu. Terima kasih, mungkin cukup pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut pertanyaan kedua, penanya kedua yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, saya dari Tangerang Selatan. Saya sebagai paramedis di Tangerang Selatan. Saya ingin menanyakan Bapak kepada Dr. Andi terkait masalah SIP. Untuk kemarin ada rekan kami dari Banten ingin membuat SIP, namun terkendala dengan MOU antara PDHI dengan Bapeti. Bagaimana tindak lanjutnya, Dok? Seperti itu, Dok, antara MOU untuk MOU, karena kita ditanyain sebagai acuannya untuk penyeliaan untuk di Banten sendiri. Terima kasih. Lanjut penanya ketiga, langsung di depan Mas, di depan sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Hartono. Saya dari BBPM SOH Gunung Sindur Bogor sebagai paramedik veteriner. Izin bertanya Bapak, bagaimana peran sebelumnya saya izin bertanya kepada Dr. Andi, bagaimana peran PDHI terkait selain penyeliaan dokter hewan begitu ataupun kepada paramedik veteriner, bagaimana peran paramedik terhadap paramedik veteriner yang ASN dan non ASN itu, karena ada dualisme yang memang mungkin berbeda kegiatan ataupun berbeda tupoksinya seperti itu, agar hal tersebut bisa bersinergi gitu, baik itu tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan beberapa pertanyaan.
Mungkin monggo langsung dijawab Dr. Randi dulu. Ya, terima kasih semua pertanyaan. Tadi kurang dengar saya ini, jadi bengung suaranya. Mohon izin. Jadi tadi untuk pertanyaan pertama begini, namanya penyeliaan itu harus ada hitam di atas putih sesuai dengan format di Permentan 03. Itu kita antara paramedik dan dokter hewan harus ada hitam di atas putih dan ada kerjasamanya. Kalau misalkan seorang dokter hewan di dalam peternakan ayam broiler, kemudian dia menyampaikan itu sebatas saya sebagai TS obat hewan memberikan konsultasi kepada peternak, kemudian pada saat pengobatan saya yang melakukan semuanya. Jadi pada saat pengobatan, pada saat vaksinasi, saya mendampingi, kemudian saya melakukan teknik pengajaran. Tetapi kalau seorang paramedik sudah punya penyeliaan, dia tinggal konsul kepada dokter hewannya, dok ini ada vaksin, saya akan lakukan hal vaksinasi misalkan IBD, nah itu diperbolehkan. Tetapi kalau dia tidak ada hitam di atas putihnya, saya sebagai dokter hewan ya saya hanya memberikan pelayanan servis, bahwasannya saya punya obat, saya punya vaksin, memberikan servis kepada peternak, dan saya semua yang melakukannya di bawah pengawasan saya juga. Mungkin itu Pak yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, masalah SIPP, jadi kami memang sudah ada kerjasama, tetapi sampai hari ini ada beberapa klausul yang perlu diperbaiki. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin saya nanti akan bicara sama Mas Nandan, karena kami punya tim review, nanti ke depan kita akan Zoom dengan Pak Fethi dan tim reviewer ini, nanti langsung diperbaiki kekurangannya di mana, apa yang harus di-delete, jadi kita langsung bisa jadi hari itu juga. Kadang-kadang yang dulu kita dikasih, kemudian dikasih review kepada tim reviewer, oh nanti ini salah, dikembalikan lagi, bolak-balik. Jadi saya ke depan, sudah beberapa kali saya melakukan PKS, saya lakukan dengan Zoom langsung dibenahi. Nanti saya akan koordinasi sama Mas Nadan, nanti kita Zoom, mana yang klausul yang perlu dibenahi, mana yang harus ditambahkan. Jadi hari itu juga bisa dicetak dan besoknya bisa langsung tanda tangan. Nah, untuk SIPP ini tadi saya juga beberapa kali ditanya, tadi yang dari Surabaya, SIPP itu kalau misalkan kawan-kawan paramedik itu bekerja di sebuah perusahaan, itu pendaftarannya kan tidak lewat PTSP ya, lewat OSS. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kalau perusahaan itu punya NIB, punya KBLI, nanti masuk ke PB-UMKU. Nanti dari PB-UMKU itu ada namanya perizinan praktek dokter hewan dan paramedik veteriner terintegrasi. Maksud terintegrasi adalah seorang dokter hewan atau paramedik veteriner bekerja di perusahaan. Kayak saya nih, saya punya surat izin praktek dokter hewan, tetapi saya masuknya kategori dokter hewan terintegrasi. Tidak boleh praktek mandiri. Saya hanya bekerja di jam kantor saya sebagai dokter hewan yang punya SIP terintegrasi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau jam 7 saya praktek, saya harus punya SIP mandiri. Saya tidak punya SIP mandiri, jadi saya hanya punya SIP terintegrasi saja. Jadi kalau tadi ada kawan-kawan paramedik veteriner yang bekerja di perusahaan, itu saya sarankan membuat SIPP-nya lewat PB-UMKU perusahaan itu melalui KBLI. Gitu. Jadi melalui KBLI. Ya, jadi tadi ada syaratnya, ada 7 syaratnya, ada surat permohonan, ada pas foto, ada ijazah, kemudian ada sertifikat dari LSP, ada sertifikat pelatihan, kemudian ada 7, kemudian ada dari organisasi profesi, kemudian ada tempat usahanya. Itu yang kita submit via OSS RBA. Itu tidak sulit, kecuali kalau misalkan kita praktek mandiri. Nah, perusahaan itu harus nama perusahaan atau nama orang, harus punya NIB. NIB itu
kita harus punya KBLI. Nah dari KBLI itu kita nanti masuk lewat PB Unku aja. Itu aja kalau SIP. Nah tadi yang disampaikan masalah bagaimana untuk paramedik veteriner yang bekerja di pemerintahan dan di non pemerintahan. Kalau yang pemerintahan jelas ada paramedik berwenang, ada dokter hewan berwenang yang dikeluarkan oleh kementerian atau dinas. Jadi selama dia bekerja di jam dinas, dia masih tarafnya taraf berwenang. Di luar jam dinas, dia harus punya SIP mandiri, SIPP mandiri juga. Kayak saya tadi, saya pada saat jam 4 selesai kantor, saya buka praktek jam 7, saya harus punya surat izin praktek mandiri. Tetapi selama saya kerja di perunggasan, jam kerja saya menggunakan SIP terintegrasi. Bedanya terintegrasi itu berlaku nasional. Gitu. Kalau SIP kan hanya satu kota, satu kabupaten. Begitu lintas kota kabupaten harus punya SIP lagi. Gitu. Nah kalau saya berlaku nasional karena perunggasan ini kan tidak hanya di Bogor saja, di Jawa Timur, Central Layer, di Lampung. Jadi selama saya bekerja untuk perusahaan, SIPT ini berlaku nasional. Sama dengan paramedik veteriner yang punya SIPP terintegrasi. Dia nasional karena dia keliling kemana-mana. Nah, sama dengan yang paramedik. Tetapi kalau yang SIPP mandiri, ya satu kota, satu kabupaten. Lepas kota lain harus punya lagi. Sama dokter hewan pun begitu. Jadi pengawasannya tetap PDHI untuk yang non ASN itu perlu penyeliaan. Itu penyeliaan tadi harus ada hitam di atas putih sesuai dengan format di Permentan 03. Itu aja. Nanti untuk yang Banten nanti kita akan selesaikan. Kebetulan Ketua Banten teman satu kelas pernah juga menyampaikan sama saya begitu. Nanti segera saya sama Mas Nandan ya. Gitu. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Randi. Selanjutnya Pak Aris bisa langsung menjawab pertanyaan. Terima kasih. Tadi terkait ini Pak, untuk produksi semen beku domba ya. Jadi untuk BIP Singosari untuk semen beku domba ini sementara belum bisa secara massal Bapak. Jadi kita hanya internal aja kerjasama sama swasta. Karena masalahnya kami ada sapi Bali di balai. Dan kalau kita pelihara domba ini sebagai karir untuk penyakit MCF untuk sapi Bali. Jadi untuk sementara belum kita produksi massal, tapi untuk tahun ini kita rencana akan membuat instalasi untuk kandang domba di luar kantor kami, Pak. Jaraknya aman dari kantor. Nanti kita akan memelihara domba yang lagi tren sekarang ya, ada sulfok, ada doper, semua awasi, kambing awasi juga ada. Nah itu rencana kita akan produksi domba mulai akhir tahun ini, Pak. Jadi ini kita rancang untuk instalasinya. Pertengahan tahun nanti sudah selesai, bibitnya nanti kita adakan. Lah nanti untuk akhir tahun domba insya Allah BIP Singosari juga akan menyediakan, Pak. Gitu, nggih. Kasih, Pak. Terima kasih Dr. Aris atas jawabannya. Sudah puas ya Bapak-bapak untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Tambahan satu sesi karena di chat ternyata ada pertanyaan dan mungkin di sini nanti ada satu lagi penanya ya. Oke, nanti bisa langsung untuk disampaikan. Tapi saya bacakan dulu untuk pertanyaan yang ada di chat. Ini untuk Dr. Andi sepertinya. Bagaimana peran ini dari Mas Asep Gunawan? Bagaimana peran PDHI selain sebagai penyelidikan dokter hewan terhadap organisasi profesi paramedik veteriner yang saat ini ada dua. Nah ini pasti di link Zoom itu banyak yang bertanya-tanya. Ini kan paramedik ini ada dua, ini real. Nah, peran PDHI itu seperti apa, Dokter Andi? Mohon untuk dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya itu PDHI melihat sebuah organisasi perkumpulan, melihat dari dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya enggak? Gitu. Jadi sebuah organisasi dinyatakan sah, dia terdaftar,
kemudian dia punya ADART, yang terpenting adalah terdaftar di Kumham, gitu. Jadi kita tidak melihat, misalkan Pak Feti sama para Fetindo, kalau dua-duanya punya organisasi ini terdaftar, punya akte dan resmi diakui oleh pemerintah, ya kita akan PDHI akan tetap mendukung semuanya. Itu kecuali ada organisasi profesi yang terdaftar dan satu lagi tidak terdaftar, pasti kami akan mengakui yang terdaftar. Gitu. Ini gitu. Jadi pandangan PDHI tetap akan melindungi, akan berkolaborasi, akan bekerja sama dengan organisasi yang sudah terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Selama tidak diakui pemerintah, ini kita tidak bisa. Kayak misalkan kayak di obat hewan. Di obat hewan itu kalau teman-teman bilang ke ketua ASOHI, Bu, itu ada obat ilegal. Pasti Bu Ketua nanya, anggota bukan? Bukan, biarin aja deh. Karena memang Bapak Ibu bisa lihat obat ilegal di Tokopedia itu luar biasa. Gitu. Paramedik kucing, paramedik anjing, dokter hewan kucing, dokter hewan anjing belinya di situ juga. Kan gitu. Obat flu untuk kucing 18.000. Kemudian obat apa macam-macam di Tokopedia. Itu pasti bukan jualan resmi yang terregister. Nah, kalau sudah tidak register, tidak akan diakui. Sama dengan bagaimana sikap PDHI terhadap organisasi profesi yang ada. Kami tetap akan bekerja sama selama organisasi profesi ini diakui oleh pemerintah. Itu aja. Jadi tetap bekerja sama selama organisasi ini diakui oleh pemerintah. Saya tadi udah bilang, saya dapat undangan juga ini dari Bu Ketua, dapat undangan juga dari Bu Ketua tanggal 17 dari untuk acara di Jogja. Ya. Oke, terus ya, gitu. Ya ini kan sesuatu yang kalau selama diakui oleh pemerintah, ya kita tetap kerjasama. Bagaimana kerjasamanya? Nanti kita atur semuanya sama-sama menguntungkan lah. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan sama sekali. Kita sama-sama berdiri dengan asas kenetralan. Mungkin itu juga. Kalau misalkan ada problem-problem di kedua organisasi ini, mari kita selesaikan bersama-sama. Tadi saya pagi disampaikan sama Mas Nandan, ada di Jember mungkin ya, ada kalau mengurus yang diakui hanya satu organisasi saja, yang satu tidak. Nah ini yang menjadi PR, mari kita selesaikan. Kita selesaikan, kita dudukkan bersama agar semuanya bisa berjalan. Bahwasannya organisasi profesi ini diakui dan harus sama-sama berjalan, beriringan. Mungkin itu aja. Terima kasih Dr. Andi jawabannya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu yang hadir di sini dan yang hadir online. Jadi untuk organisasi profesi yang saat ini paramedik itu ada 2, itu tidak masalah. Yang jelas semuanya harus sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, dan dari PDHI berkomitmen bahwa semuanya diperlakukan secara adil. Jadi seperti itu. Penanya terakhir, Mas, monggo. Penutup ini ya. Habis ini sudah. Mohon izin, saya ingin menanyakan tentang pelatihan IB. Apakah harus ada rekomendasi dari dinas dulu setempat atau bagaimana? Soalnya kan ada beberapa teman atau apa yang lulusan dari paramedik veteriner atau kesehatan hewan, setelah lulus kuliah untuk karir di IB, apakah dia harus minta surat rekomendasi dari dinas atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk BIMTEK di kami, karena ini menyangkut profesi ya Mas ya. Tadi kan profesi kayak inseminator sudah jadi profesi, harus ada izinnya juga penataan dari dinas. Jadi untuk ini juga kami harus ada izin dari dinas Pak, setiap peserta.
Karena nanti kalau kami latih, apalagi dari tiap daerah latihan ke kami, terus pulang ke sana, terus melakukan IB sendiri-sendiri kan untuk penataannya juga susah Mas. Jadi kami masih tetap mengikuti ketentuan dari dinas. Jadi nanti dari pelatihan ada izin dinas, biasanya lapor lagi ke dinas untuk mendapat wilayah. Biasanya seperti itu untuk nanti mekanismenya di lapangan. Gitu Mas. Jadi untuk izin dinas masih kami persyaratkan untuk pelatihan IB dan PKB dan ATR. Gitu. Cukup nggih Mas. Nanti kalau belum puas bisa dilanjutkan di akhir sesi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika paparan sudah kita terima semua, saya menggarisbawahi dari Dr. Aris yang pertama tadi tentang profil BPIB Singosari yang mempunyai sekian banyak layanan. Tadi ada 15 layanan. Nah ini monggo rekan-rekan paramedik untuk membantu menyosialisasikan kepada masyarakat supaya peran BPIB Singosari ini lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Kemudian Dr. Andi tadi menggarisbawahi tentang peran penjelian Dr. Hewan dan ini mutlak diperlukan. Jadi mohon mari kita bersama-sama mendukung peraturan yang sudah ada. Jika memang teman-teman mau melaksanakan praktek, monggo diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini dan silahkan untuk menghubungi dinas masing-masing. Apabila di dinas kabupaten kota itu belum ada peraturan, ya nanti kita lakukan pendekatan lah dari organisasi profesi kepada dinas-dinas. Kita ikut membantu untuk mengkomunikasikan supaya perizinan dari teman-teman itu bisa direalisasikan. Artinya tidak mandek, wong peraturannya nggak ada, terus gimana? Ya sudah, nggak usah izin aja kan gitu, Dok. Biasanya terusan. Baik Bapak Ibu, kemudian yang dari materi Pak Iqbal tadi menyampaikan tentang penyediaan bibit unggul yang kaitannya untuk mendukung swasembada daging sapi. Dalam hal ini yang program pemerintah yang paling dekat adalah makan bergizi gratis. Nah ini kita dituntut peran paramedik veteriner yang merupakan ujung tombak dari pelayanan kesehatan hewan dan peternakan. Nah itu kita diminta untuk membantu untuk pengembangan sehingga swasembada daging sapi susu dapat terlaksana dengan baik. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk keempat penanya offline yang hadir di sini ini mohon teman-teman yang online tidak iri ya, karena ini khusus spesial untuk teman-teman yang hadir di Geraha Wisata Taman Mini. Waktu habis, nanti bisa disambung di sesi berikutnya. Baik, untuk itu kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita. Kami sampaikan terima kasih Pak Iqbal, Dr. Andi dan Dr. Aris atas waktunya, kesediaannya untuk menyampaikan paparan pada siang sampai sore hari ini. Ada plakat atau kenang-kenangan? Termasuk tadi mohon 4 penanya untuk menerima souvenir dari panitia. Waktu saya kembalikan kepada MC. Monggo, Mbak. Terima kasih Bapak Moderator. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian plakat kepada para narasumber yang akan diberikan oleh Ketua Umum Paveti. Untuk pemberian pertama untuk Bapak Dir Bitpro, Bapak Dir Bitpro, kemudian Bapak dari PDHI,
untuk Dr. Hewan Andi. Dilanjut untuk Dr. Hewan Aris. Foto bersama dulu Bapak Ibu. Untuk penanya 4 orang dipersilahkan ke depan yang mendapatkan tumbler. Oleh Bapak Moderator diserahkan souvenir tumblernya. Hey. Berikutnya boleh Bapak Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara Rapat Koordinasi Nasional dan Peringatan Ulang Tahun ke-25 Papeti. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu, baik yang melalui online dan offline. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya.